Mungkin Anda hari ini masih mengalami perasaan cemas, perasaan khawatir, atau yang kita kenal dengan anxiety disorder. Nah, teman-teman yang mengalami keluhan anxiety mungkin ya sudah berobat beberapa bulan, sudah konsultasi ya, tetapi Anda merasa masih juga belum sembuh. Bahkan mungkin uang yang Anda keluarkan untuk mengobati anxiety Anda sudah tergolong cukup besar. Sebenarnya ada nggak cara yang paling efektif yang bisa membuat kita sembuh dari anxiety disorder? Kalau perlu yang gratis, tidak berbayar. Oke, dokter akan memberikan satu tip ketika Anda melakukannya dengan serius dan sungguh-sungguh, maka Anda mungkin bisa sembuh dari anxiety tanpa biaya sesen pun. Oke, jadi teman-teman yang belum tahu apa itu anxiety disorder kan perasaan tidak enak, rasa takut mungkin, rasa cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi. Malah kecemasan kita itu hampir dikatakan tidak pernah terjadi. Tapi rasa cemas kita ini mungkin saja membuat kita masuk rumah sakit, membuat kita tidak bisa tidur. Rasa takut kita ini mungkin bisa membuat Anda kehilangan pekerjaan Anda. Kalau Anda bekerja, mungkin Anda kesulitan untuk meneruskan kuliah Anda karena kecemasan yang sangat mengganggu ini. Nah, teman-teman, dokter akan memberikan satu tip yang disebut pengulangan motivasi. Karena begini, sesuatu yang diulang itu akan mempengaruhi pikiran bawah sadar kita. Teman-teman harus tahu ya, yang namanya rasa takut, rasa cemas atau anxiety itu sudah menjadi keyakinan seseorang, dan keyakinan itu terletak di pikiran bawah sadar. Kita mungkin pernah mendengar seorang tua yang menasehati anak yang lebih muda, atau orang tua yang menasehati anaknya untuk tidak main hujan. Nasihatnya seperti ini: anakku, jangan main hujan ya, kalau main hujan nanti sakit. Esoknya lagi dia main hujan, dikatakan jangan main hujan ya, nanti sakit. Kalimat itu diulang-ulang terus, dan anehnya kata-kata itu benar-benar masuk ke pikiran si anak. Suatu hari anak mungkin tidak main-main hujan ya, tapi pulang sekolah kena hujan, anak itu sakit. Setiap pulang hujan kena hujan ya, pulang sekolah kena hujan, anak itu sakit. Nah, anehnya si orang tua akan mengatakan anak saya ini mudah sakit, kena angin saja sakit, kena hujan sakit, tanpa menyadari bahwa anak ini sakit justru karena sugesti negatif yang ditanamkan oleh orang tua. Nah, teman-teman yang mengalami anxiety juga demikian. Kalau teman-teman misalnya setiap hari mengucapkan aku orangnya cemas, aku orangnya takut, aku orangnya tidak berani, maka kalimat ini juga akan tertanam di pikiran orang-orang yang mengalami anxiety. Anehnya ya, teman-teman akan mengalami gejala fisik yang mungkin Anda tidak bisa kontrol. Dulu mungkin serangan fisiknya itu hanya 1 bulan 1 kali, tetapi akhir-akhir ini menjadi sangat sering, bahkan bisa tiap hari. Nah, tipnya sama. Ketika sugesti itu diberikan tiap hari walaupun itu negatif dan itu bisa menimbulkan rasa cemas teman-teman bisa balik. Teman-teman bisa memberikan sugesti positif ke dalam diri teman-teman. Sugesti itu tidak harus dalam bentuk bicara, tapi dalam bentuk tulisan juga bisa. Misalnya teman-teman menulis di profilnya teman-teman, di layar depan teman-teman ya, di HP Anda tulis saja, aku sekarang menjadi orang yang pemberani ya. Atau Anda menuliskan suatu tulisan di depan kamar Anda tuliskan aku sekarang seorang yang pemberani. Jadi ketika Anda membuka HP, Anda mengatakan aku menjadi seorang pemberani. Kemudian di kamar juga ketika melihat pintu kamar, Anda mengulang lagi kata-kata itu walaupun dalam hati. Setiap hari akan ada pengulangan-pengulangan yang membuat
Anda menjadi sosok yang pemberani. Kenapa demikian? Karena setiap kalimat yang diulang-ulang itu dianggap oleh pikiran bawah sadar sebagai kebenaran yang baru. Maka kebenaran itu akan tertanam di pikiran bawah sadar kita yang akan menggantikan keyakinan lama. Yang tadinya sebelumnya kita selalu mengatakan aku orangnya cemas, aku orangnya takut. Sekarang udah diganti. Aku adalah seorang yang pemberani, aku seorang yang percaya diri. Oke, tipnya murah toh? Tetapi tip ini hanya memiliki arti atau keberhasilan ketika diulang-ulang. Makanya taruh saja kalimat tersebut di sesuatu yang Anda sering buka. HP ataupun pintu kamar. Oke, tetap semangat.